Selamat pagi. Jadi kemarin kan Hawking mengkritisi kesadaran intelek itu, diri yang intelek itu menghasilkan pengetahuan itu melalui konsepsi ditambah dengan persepsi, gitu kan? Itu pada akhirnya pengetahuan yang dihasilkan oleh diri yang menggunakan persepsi dan konsepsi, maka itu pengetahuan tentang sesuatu gitu. Know about. Pengetahuan tentang kimia, pengetahuan tentang fisika, pengetahuan tentang biologi gitu kan. Pengetahuan tentang teknologi dan seterusnya. Itu bagus. Itu berguna. Itu salah satu metode untuk menghasilkan pengetahuan yang material gitu. Yang objek materialnya itu adalah materi. Masalahnya adalah perilaku perilaku diri itu tidak hanya ditentukan oleh kesadaran akan material, tapi juga ditentukan oleh tingkat kesadaran diri pada dirinya sendiri. Pengetahuan kita hari ini masih pengetahuan material, belum ada pengetahuan tentang pengetahuan pada diri sendiri. Nah, di situ sebenarnya titik-titik yang dikritisi oleh David melalui bab ini gitu. Orang atau masyarakat itu terus-menerus mengerahkan upayanya untuk mengoreksi akibat. Akibat itu di alam material kan. Alam materi, ini alam spirit gitu. Nah, masyarakat terus-menerus mengerahkan upayanya untuk mengoreksi alam materi. Bukan penyebab, bukan pada konteks aku yang hadir gitu. Jadi maksudnya itu gini. Oke, mengoreksi akibat itu bagus sebagai pendekatan kuratif, ya toh. Tetapi yang dilupakan itu adalah kecenderungan perilaku diri di alam materi itu tidak pernah diperiksa. Kecenderungan perilaku diri pada alam materi tidak pernah diperiksa dari alam spiritnya gitu. Tidak pernah atau jarang-jarang atau tidak pernah aja lah ya, tidak pernah diperiksa dari jenis kesadaran diri atau konteks aku. Jadi kecenderungan perilaku diri pada alam materi ini itu tidak pernah diperiksa dari jenis kesadaran diri pada alam spiritnya gitu. Pada alam spirit. Padahal kita sudah tahu
melalui peta kesadarannya, David memperlihatkan temuannya bahwa ada berbagai jenis alam spirit yang menjadi pendasaran diri ketika aku hadir di alam materi gitu. Jadi David atau Hawking ini ingin menambahkan pengetahuan, ingin mengutuhkan pengetahuan masyarakat mengenai perilaku diri gitu. Jadi melalui bab ini dia akan bilang bahwa oke, gitu, bahwa wilayah materi itu menentukan perilaku juga, tetapi ada satu wilayah pada diri itu yang paling menentukan, yaitu jenis kesadaran diri gitu. Konteks aku yang hadir. Tetapi itu tidak pernah dilihat sebagai suatu kategori di dalam pengetahuan masyarakat gitu. Akhirnya terus-menerus menghabiskan anggaran, waktu untuk hanya mengatasi akibat, padahal sebabnya itu, diri itu hadir pada konteks aku tertentu. Inilah yang kemudian itu disebut sebagai ketidaksadaran spiritual gitu ya. Ketidaksadaran spiritual itu ketidaksadaran diri pada ragam konteks aku ketika hadir. Jadi penyebab perilaku diri itu adalah konteks kehadiran diri itu, jenis kesadaran diri ketika hadir. Masyarakat kita tidak punya kategori mengenai ragam konteks kehadiran diri. Itulah kemudian menjadi alasan mengapa perkembangan kesadaran diri masyarakat global, apalagi Indonesia itu evolusinya lambat gitu. Karena buta kategori gitu. Masyarakat kita hari ini ya berada di anak tangga pertama evolusi gitu. Masyarakat kita bahkan belum memecahkan masalah-masalah primitif seperti kelaparan, kemiskinan gitu ya. Jadi belum bisa masa peradaban kita itu mengatasi masalah yang sifatnya survival gitu ya. Yang sifatnya bertahan hidup. Diri hadir di alam materi ini dan terus-menerus bertahan hidup. Tidak muncul sifat ilahinya. Yang dominan adalah kehadiran diri di konteks ego gitu. Kehadiran diri di konteks ego. Dan kita tahu konteks ego ini anti-life. Anti-life itu artinya diri akan terus-menerus memperagakan perilaku yang menuju penderitaan. Dan diri akan terus-menerus memperagakan perilaku yang mempertahankan penderitaan. Itu ego gitu. Itulah gambaran masyarakat dunia hari ini gitu ya. Bahkan mungkin gambaran kondisi rumah tangga kita atau gambaran diri kita secara individu gitu kan. Karena Hawking melihat karena kebutaan spiritual gitu ya. Kebutaan spiritual itu menjadikan masyarakat itu terus-menerus hanya mengoreksi akibat, tidak mengoreksi sebab gitu. Dan ketika pendekatannya hanya mengoreksi akibat melalui kerja pemerintah, melalui kerja organisasi politik gitu atau organisasi sosial lainnya non politik, tidak ada yang benar-benar masalah itu yang diselesaikan, termasuk masalah-masalah yang kayak kelaparan gitu ya,
masalah kemiskinan, masalah pendidikan, dan seterusnya. Tidak akan ada yang bisa menyelesaikan itu sampai diri itu sadar pada ragam konteks kehadirannya. Dalam faktanya, capaian-capaian masyarakat hari ini itu terus dilakukan melalui uji coba. Hampir membabi buta. Penyelesaian masalah melalui hanya mengoreksi akibat kan dia gelontorin dana aja gitu kan. Fokusnya pada pendanaan. Bukan fokus pada transendensi kesadaran gitu. Tapi bukan berarti pendanaan tidak penting, penting juga. Karena memang ketika konteks ego itu hadir dominan di dalam masyarakat, ya, maka kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh atau perilaku-perilaku yang merusak yang ditimbulkan konteks ego ini kan juga pada akhirnya tuh merusak katakan tatanan material juga gitu kan. Pendanaan penting untuk mencegah kerusakan materialnya, tetapi tidak boleh lupa dengan kategori spiritual gitu. Tidak boleh lupa dengan konteks spiritual. Jadi itu yang disebut Hawking itu membabi buta karena tidak masyarakat kita tidak punya atau pemerintah kita tidak punya perhatian pada isu spiritual. Sementara pencarian acak untuk berbagai solusi ini telah menyebabkan kebingungan, ya. Habis bikin program ini, nggak selesai, bikin lagi program ini, bikin lagi program ini, nggak selesai gitu. Padahal jawaban-jawaban yang benar itu selalu memiliki ciri yang sederhana gitu. Hukum dasar alam semesta adalah ekonomi. Jadi ada prinsip ekonomi di dalam hukum alam gitu. Alam semesta tidak menyia-nyiakan sebutir debu pun. Semuanya memiliki tujuan dan menyesuaikan diri dalam keseimbangan. Tak ada satupun peristiwa yang kebetulan. Semua tuh punya tujuan. Masyarakat akan terus terjebak dalam kurangnya pengetahuan tentang konteks spiritual ini gitu. Ragam kehadiran konteks aku. Sampai kemudian tuh masyarakat itu sadar bahwa mengatasi akibat itu penting, tapi menemukan sebab dari akibat lalu mengubah sebab tadi itu tampaknya kan sistemik gitu ya, tidak kasuistik gitu. Tidak kasuistik. Dalam rekaman perjalanan diri manusia, kita bisa mencatat bahwa jawaban-jawaban tak pernah muncul dari mengidentifikasi penyebab-penyebab di alam materi. Jadi Hawking ingin melihat kecenderungan perilaku diri manusia yang anti life itu tidak bisa dikoreksi hanya di alam tampak, di alam materi. Carilah penyebabnya ke alam yang tak tampak. Apa itu? Itu jenis kesadaran diri yang hadir di alam manusia. Gitu. Seperti itu. Tidak ada penyebab yang bisa diamati. Jadi alam dunia ini, itu alam akibat. Sebabnya adalah jenis kesadaran diri yang hadir. Gitu. Jenis kesadaran diri atau konteks aku yang hadir
di masyarakat itu. Jenis kesadaran diri atau konteks aku yang hadir di masyarakat. Masyarakat kita kan kalau kita lihat gitu ya, kemarin saya mana ada lihat ini Hawking gitu ya, data ini 80% masyarakat kita itu ya 85% di bawah 200 gitu, masyarakat dunia. Ini tahun berapa? Tahun 85 kayaknya ya. Artinya masyarakat kita itu ya beroperasi dari konteks ego. Konteks ego artinya kan terus-menerus perilaku diri itu terus-menerus menuju penderitaan dan mempertahankan penderitaan gitu. Dan penderitaan tadi oleh masyarakat hanya coba diatasi dengan penganggaran material gitu. Pengadaan barang-barang materi gitu. Proyek pemerintah kan begitu. Dan pendidikan kita juga kan tidak memberi perhatian besar ke pendidikan konteks aku ini gitu. Dan nggak ada pemetaannya kan, nggak ada. Padahal kalau jenis kesadaran diri yang hadir di masyarakat itu higher self, konteks aku sejati itu uh, motivasi hadirnya itu kan untuk menyembuhkan dan menumbuhkan, bukan untuk anti life, tapi untuk pro life gitu. Artinya kita akan punya dunia baru karena jenis kesadaran diri yang hadir itu adalah jenis aku sejati atau higher self gitu. Nah, itu dulu pagi ini ya, itu dulu. Jadi ada persoalan sebenarnya di masyarakat kita di mana ya pendidikan itu hanya fokus pada kajian-kajian tentang yang objektif, sains subjektif itu belum merata. Bahkan kita ya baru memulai memetakan kan. Saya kira itu dulu pagi ini ya.